Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu LA, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Selamat siang Bu Aima, alhamdulillah kabar saya baik. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik Ibu. Ya, terima kasih sudah menanyakan kabar saya ya Bu ya. Oh iya, hari ini kita punya sesi coaching ya Bu ya. Apakah ada topik tertentu yang ingin Ibu diskusikan Ibu? Iya Bu, begini, saya sebenarnya sedang menghadapi beberapa tantangan di kelas, di mana saat pembelajaran itu minat belajar siswa saya rendah dalam pembelajaran IPA. Sepertinya metode yang saya gunakan itu tidak menarik buat mereka ya Bu ya. Oh begitu, baiklah. Terima kasih Ibu sudah membagikan cerita ini kepada saya. Mungkin dengan kita tukar pikiran, mungkin Ibu bisa mendapatkan sesuatu yang baru nanti ya Bu ya. Nah, jadi apa yang Ibu harapkan nih setelah kita selesai dari sesi coaching ini Bu? Yang bisa Ibu LA peroleh. Iya Bu, jadi tujuan saya, harapan saya pada sesi coaching kita siang ini, bagaimana agar saya dapat meningkatkan minat belajar siswa saya dalam pembelajaran IPA. Dengan secara tidak langsung, saya pun berharap bisa menemukan metode yang lebih efektif untuk membuat siswa lebih tertarik dengan pelajaran itu. Oke, jadi Ibu ingin membuat bagaimana pembelajaran IPA itu menjadi lebih menarik ya Bu Ella ya. Nah, jadi kita nanti setelah selesai coaching, Bu Ella berharap supaya Ibu dapat insight baru lah bagaimana meningkatkan minat belajar siswa ini ya Bu. Oke. Iya, Nah, betul kalau sekali gitu Bu Aima. iya benar. Jadi kita sama-sama sharing nih. Ya, jadi Bu, bisa tidak Ibu ceritakan lebih detail lagi Bu, apa yang Ibu lihat dari perilaku siswa saat pelajaran IPA? Lalu, menurut Ibu nih, bagaimana sih respon mereka ini dari materi yang Ibu ajarkan di dalam kelas? Oke. Iya Ibu, ini dalam pembelajaran IPA itu beberapa siswa terlihat tidak fokus pada saat saya menjelaskan. Saya merasa materi IPA ini agak sulit untuk mereka. Dan saya juga bingung bagaimana membuat pelajaran itu lebih menarik. Selama ini saya menggunakan metode ceramah dan latihan soal, tetapi sepertinya itu nggak cukup buat mereka Bu Aina. Oh gitu. Jadi saya paham sekali lah ya Bu dengan tantangan yang Ibu hadapi ini gitu kan. Jadi ada dua hal yang menjadi tantangan Ibu di dalam kelas. Yang pertama, materi IPA itu yang tadi Ibu sebutkan kan dianggap sulit oleh siswa. Kemudian yang kedua mungkin metode ceramah yang Ibu sampaikan tadi, Ibu bilang kurang menarik. Nah, kalau gitu menurut Ibu nih, apa yang menjadi penyebab utama rendahnya minat belajar mereka ini? Apakah materinya terlalu sulit atau metodenya yang kurang bervariasi? Saya pikir itu mungkin kombinasi keduanya ya Bu Aima ya. Di mana materi IPA ini pada siswa SMP ini tidak lagi seperti SD. IPA pada SMP ini sudah terpisah, ada fisika, kimia, dan biologi. Dan beberapa siswa ini merasa berat, ditambah lagi mungkin bagi mereka metode ceramah ini terlalu monoton begitu Bu Aini. Oh gitu. Jadi menurut Bu Ella nih, mungkin metode ceramah ini terlalu monoton. Nah, kalau begitu kan berarti kita harus fokus ya Bu ya untuk mencari solusi dari permasalahannya. Nah, kalau begitu nih, menurut Ibu lagi nih, kalau misal seandainya Ibu mencoba pendekatan yang lain, apa kira-kira yang bisa membuat siswa ini lebih tertarik Bu dengan pembelajaran IPA dan mungkin membuat mereka lebih terlibat ya? Bagaimana Bu ya agar pembelajaran mereka lebih menarik, mereka terlibat.
antusias gitu ya. Mungkin saya bisa mencoba pendekatan yang lebih visual seperti menggunakan video atau simulasi. Saya pun berpikir bagaimana caranya membuat mereka lebih aktif dengan eksperimen atau proyek kelompok begitu. Oke, jadi bisa membuat visual, kemudian video dan simulasi, lalu eksperimen dan proyek kelompok ya. Nah, ya, itu benar, yang Ibu. sangat bagus sekali Bu LA. Ya kan, jadi ini mungkin akan membuat mereka lebih senang. Nah, kira-kira nih Bu, apakah ada rencana lain yang bisa ditambahkan untuk meningkatkan keaktifan mereka tadi? Iya, seperti tadi yang saya bilang, saya ingin mereka aktif dalam eksperimen, proyek kelompok, hingga mereka terjadi pembelajaran kolaborasi di antara siswa. Saya berpikir bagaimana jika saya mencoba metode flipped classroom. Jadi di sini siswa akan belajar teori di rumah melalui video, dan saat di kelas kami proses pembelajaran ini akan fokus pada sesi praktik atau diskusi. Kira-kira bagaimana pendapat? Kalau menurut saya ini ide yang sangat bagus ya Bu ya. Jadi mungkin bisa diterapkan di dalam kelas. Tapi sebelum Ibu menerapkan nih, menurut Ibu sendiri, kira-kira apakah nantinya akan ada kendala pada siswa kalau misalnya Bu LA mencoba menerapkan flip classroom itu? Flipped classroom, iya Ibu. Nah, benar Ibu, seperti kita tahu SMP 31 ini 80% siswanya biling dan tidak mampu. Yang memiliki handphone pun tidak banyak, gitu kan. Kalaupun mereka bawa handphone itu nggak ada kuota dan sebagainya. Ini kendala kami di sekolah Bu, hingga mau pembelajaran visual itu kadang terhambat ya, apalagi wifi itu dari pusat dan kantor itu tidak sampai ke kelas. Ya, siswa ini kalau mau membuka gadget menggunakan kuota sendiri. Nah, ini kendala saya Ibu. Pada saat saya khawatirkan, ini pada saat saya memberikan video, saya khawatir beberapa siswa mungkin nggak memiliki akses ke perangkat teknologi untuk mereka menonton video di rumah. Begitu Ibu. Terus saya lagi berpikir mungkin ini akan menjadi hambatan ekstra buat siswa-siswi saya, dan akan terjadi protes dari wali murid karena mereka akan menyediakan kuota lagi sementara pembelajaran kita sebagai pembelajaran lainnya. Iya benar sekali Bu, memang itu yang perlu dikhawatirkan ya Bu ya, apalagi teknologi ini kan pastinya bisa mempermudah kita juga, tapi mungkin ada beberapa kendala yang seperti diceritakan tadi oleh Bu LA. Nah kalau gitu Bu, menurut Ibu nih kira-kira apakah ada alternatif lain bagi mereka yang tidak bisa menggunakan atau mengakses teknologi ini? Saya berpikir bagaimana jika saya memberikan mereka video bagi yang bisa menontonnya, dan untuk yang tidak bisa menontonnya saya akan menyediakan materi cetak yang bisa mereka bawa pulang, dipelajari di rumah, sehingga di kelas pada saat pertemuan di kelas kami bisa menggunakan waktu pembelajaran itu fokus pada eksperimen atau diskusi. Gitu. Nah ini luar biasa sekali nih Bu, dengan ide yang Ibu sampaikan tadi kan, dengan pendekatan ini juga, kalau menurut saya ini ya Bu ya, kalau kita lihat dari sudut pandang kita nih, dengan pendekatan ini, siswa dapat mempersiapkan dirinya kan di rumah, sehingga di kelas mereka bisa lebih siap. Kemudian anak-anak juga bisa belajar secara interaktif gitu kan. Nah kalau gitu Bu, kira-kira kapan Bu LA siap untuk melaksanakan kegiatan ini nih Bu? Insya Allah mungkin untuk minggu depan Ibu saya bisa mulai merencanakan implementasi metode flipped classroom ini, dan saya akan berusaha bertanggung jawab penuh untuk menyiapkan materi baik itu video maupun materi cetak yang akan diberikan pada siswa.
Oke, berarti minggu depan udah siap ya Bu LA. Nah, bagus sekali nih Bu LA. Nah, lalu setelah 1 minggu, nanti kita akan melihat lagi dong berarti bagaimana perkembangan mereka ya Bu. Ya, saya siap Bu Aima. Saya akan mulai merencanakan materi private classroom dan lebih banyak aktivitas praktik di kelas gitu Bu Aima. Oke, bagus sekali idenya Bu LA. Jadi saya senang sekali mendengar Bu LA bisa menggali metode-metode lain selain metode ceramah itu ya Bu. Jadi jangan ragu untuk berbagi perkembangan anak atau jika ada masalah-masalah yang lain dan membutuhkan bantuan lebih lanjut lah. Mungkin sharing, jadi kan dengan Ibu bercerita, Ibu bisa membagi beban pikiran Ibu ini. Nah, saya Ya, juga terima yakin Bu kasih banyak. pasti dengan perbedaan ini ya Bu. Iya. Iya, saya juga yakin dengan perbedaan yang ada di kelas itu pasti ada sesuatu hal yang menarik untuk mereka. Gitu ya Bu. Benar sekali Bu Aima, karena anak-anak kita di tingkat SMP ini mereka lebih senang bergerak daripada duduk diam di kelas dan mengamati. Jadi saya pikir dengan banyak eksperimen dan diskusi ini akan lebih membuat pembelajaran ini efektif, anak-anak memiliki aktivitas yang positif dan minat mereka pun akan meningkat gitu dengan pembelajaran kita. Ini menurut saya mudah-mudahan kedepannya akan terwujud ya Bu Aima ya. Dan saya setelah coaching ini lebih percaya diri sekarang dan siap untuk menghadapi tantangan ini. Oke, bagus sekali Bu LA. Jadi semoga apa yang bisa Ibu LA terapkan di kelas nanti itu bisa menjadi solusi dari permasalahan yang Bu LA hadapi ya Bu. Baiklah Bu, sepertinya sesi coaching kita sudah selesai. Jadi nanti kalau Ibu ada permasalahan yang lain bisa diceritakan atau mungkin saya juga bisa sharing dan bertukar pikiran dengan Bu LA. Begitu ya Bu, apakah ada lagi yang ingin Ibu ceritakan Bu? Sudah cukup Bu Aima, saya rasa saya sudah dapat pencerahan dari Bu Aima siang ini. Oke, baik Ibu, kalau begitu kita akhiri ya Bu sesi coaching ini. Alhamdulillah sudah selesai. Ya. Oke. Iya, selamat siang Bu LA, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang Bu Aima, terima kasih. Iya, assalamualaikum sama-sama Ibu. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Aima, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu LA. Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat, baik. Oh iya, kita hari ini ada jadwal coaching ya Bu ya. Kira-kira apa nih yang akan kita bahas siang ini? Iya Bu, jadi di kelas saya tuh sedang ada masalah Bu, ada siswa yang ketahuan membolos dari sekolah. Oke. Jadi ada anak yang membolos di kelas Ibu Aima ya. Nah, setelah sesi ini nanti berakhir, kira-kira apa yang ingin Ibu Aima dapatkan? Iya Bu, jadi anaknya ini bolos terus kan. Jadi saya ingin tahu alasan dia sering kabur tuh kenapa. Kemudian kalau bisa saya juga ingin membantu dia agar dia bisa kembali semangat sekolah lagi Bu. Oke, jadi ada anak ibu yang sering bolos sekolah. Kira-kira ibu sudah lihat apa saja perilaku anak ini dan menurut ibu kenapa dia jadi sering membolos? Iya, jadi kalau saya dengar ceritanya ya Bu ya,
Jadi anak ini tuh sebenarnya diantar orang tuanya nih setiap hari. Dia berangkat ke sekolah, tapi setelah orang tuanya pulang, dia langsung pergi entah kemana. Saya juga belum ngobrol langsung dengan dia karena jarang ketemu. Tapi mungkin saya curiga nih Bu ya. Mungkin ada masalah lain. Mungkin masalah di sekolah. Bisa jadi dengan teman-temannya atau dengan kakak kelas. Atau juga mungkin ada hal lain di luar sekolah ini yang lebih menarik bagi dia. Iya, oke. Kalau dengar dari cerita Ibu bisa jadi seperti itu. Ada kemungkinan seperti itu ya Ibu ya. Nah, apakah Ibu sudah coba untuk menanyakan pada si anak atau mungkin Ibu mendapat info dari guru lain? Kalau untuk bertanya sih belum ya Bu, belum sempat juga ngobrol dengan guru-guru yang lain. Tapi memang saya sudah pernah dengar dari guru BK-nya. Guru BK-nya itu cerita kalau anak ini sepertinya kurang merasa nyaman di kelas. Nah, tapi belum tahu persis nih penyebabnya apa. Karena setiap saya ingin waktu saya masuk di kelas, dia tidak masuk gitu. Dia laporan dari teman-temannya anak ini bolos seperti itu Ibu. Oke, nah artinya menurut Ibu ini anak ini mengalami ketidaknyamanan begitu di kelas ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu langkah apa yang paling mungkin yang bisa Ibu lakukan untuk membantu siswa Ibu ini? Kalau untuk langkahnya sih Bu, mungkin ya Bu, sepertinya ya saya coba untuk ngajak dia ngobrol dulu lah. Tapi ya yang santai aja gitu. Jadi supaya anak ini tidak merasa tertekan. Jadi supaya dia juga nyaman gitu untuk berbicara. Nah, mungkin juga nanti saya bisa melibatkan guru BK supaya bisa mendapat pandangan lebih banyak. Nah, terus kalau perlu, saya juga ingin mengajak orang tuanya bersama mencari solusi bagaimana sih. Mungkin ya Bu ya nanti, tapi belum tahu juga ini. Ya, benar sekali itu Ibu, karena di siswa jenjang SMP ini pelajaran kita kan banyak sekali. Sebagai wali kelas kita tidak bertemu setiap waktu pada siswa kita ya Bu ya. Berbeda dengan siswa tingkat SD yang guru kelasnya aktif setiap hari bertemu. Sementara kita hanya 2 kali seminggu bertemu. Mungkin Ibu akan bisa seperti Ibu bilang tadi, bisa bertanya pada pelajaran lain, BK dan sebagainya. Nah, benar sekali yang Ibu bilang, Ibu bisa cari tahu dulu dengan mengajak ngobrol dari hati ke hati, dengan membuat dia nyaman, dengan pertanyaan tidak memojok si anak, ya Bu ya. Jadi Ibu bisa tahu secara langsung dari si anak kenapa dia sering kabur. Iya ya Bu, jadi mungkin nanti saya coba ya Bu, saya membuat dia lebih nyaman dulu lah. Kalau dia sudah nyaman kan pasti anak ini mau terbuka gitu kan. Ketika dia sudah terbuka, udah mau menceritakan keluh kesahnya selama di sekolah, kemudian dia juga mungkin sudah maulah cerita ada apa sih masalah dia ini, apakah dengan kakak kelasnya atau dengan teman-temannya atau justru dengan keluarganya di rumah. Nah, selanjutnya ini baru kita bisa memikirkan langkah berikutnya. Mungkin seperti itu, Bu. Benar sekali kata Bu Aima, dengan ngobrol ini kita bisa menggali lebih dalam apa yang diinginkan siswanya dan bisa cari tahu ya Ibu ya. Nah, kira-kira Bu, siapa saja yang mau Ibu libatkan dalam proses ini? Selain ada kita, tadi orang tua, nah siapa lagi Bu yang bisa dilibatkan untuk Iya, nanti mungkin ya Bu, yang bisa saya libatkan ini, yang pertama sih pastinya saya melibatkan guru BK-nya. Karena kan kalau permasalahan di kelas ini tidak tertangani, pasti alur terakhirnya ke guru BK. Nah, kalau sudah ada gambaran lebih jelas, saya juga ingin mengajak orang tuanya ngobrol gitu kan. Karena mereka yang mengantar anaknya setiap hari, tapi kok mereka ini nggak tahu gitu loh kenapa anaknya ini bisa bolos.
saya juga mungkin nanti apa ya lebih sering mengecek lagi mana keadaan dia di kelas supaya bisa merasakan perubahan sikapnya. Nah, yang paling pasti Bu, selain saya mengajak anak ini ngobrol, saya juga mau ngajak teman-teman sekelasnya karena pasti kan kalau misal anak ini nggak bisa cerita semuanya, saya bisa nanya nih dengan si teman-temannya ini gitu, yang lebih sering bertemu dengan dia dibanding saya, begitu Bu. Ya, benar sekali yang Ibu Ima sampaikan. Saya setuju sekali, Ibu. Jadi, kira-kira langkah pertama apa nih yang akan Ibu lakukan? Pertama, mungkin saya akan ajak ngobrol dulu ya Bu dengan si anak ini. Saya cari momen yang tepat, kemudian carilah cerita dari hati ke hati gitu. Kenapa kamu melakukan hal yang seperti itu gitu kan? Kenapa setiap hari ketika kamu diantar oleh orang tuanya malah turun lagi ke bawah? Kemudian setelah saya ngajak si anak ini ngobrol, yang selanjutnya itu tadi saya mau tanya juga dengan teman-teman sekelasnya, apakah ada masalah lain atau mungkin masalahnya dengan kakak kelasnya. Karena kan anak SMP ini kayaknya problemnya kayak banyak banget. Padahal sebenarnya nggak ada masalah juga. Seperti itu, Bu. Nah, lalu mungkin nanti saya juga mau ketemu guru BK kalau udah dapat penyelesaiannya ya Bu ya, dari dapat jawaban dari kedua belah pihak ini. Nah, yang terakhir pastinya saya akan mengajak ngobrol orang tuanya. Gitu, saya panggil orang tuanya ke sekolah. Seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali Ibu. Sepertinya rencana Bu Aima sudah sangat jelas ya Ibu Aima, sudah terstruktur. Dari semoga apa yang Ibu Aima rencanakan ini bisa membantu siswa Ibu untuk kembali hadir di sekolah, belajar bersama teman-temannya. Amin, doakan semoga lancar ya Bu ya. Semoga apa yang bisa saya lakukan nanti memang benar-benar berdampak untuk si anak ini. Amin, pasti Ibu. Semoga lancar dan Ibu harus semangat selalu ya agar bisa memotivasi siswa kita ini bisa hadir Iya, terus dalam siap. belajar. Terima kasih banyak. Iya, Bu. Nah, Iya, Bu Ella. mungkin obrolan kita ini akan kita lanjutkan di lain waktu ya Bu ya. Jangan segan-segan Bu Aima untuk bercerita dengan saya. Kita saling berbagi, gimana saling berbagi itu menyenangkan dan juga bisa meringankan beban kita. Bu Aima ya, mudah-mudahan pada pertemuan kita nanti berikutnya ada cerita indah tentang siswa Ibu yang sudah mulai rajin ke sekolah. Oke, Ibu, terima kasih banyak ya Bu sudah mendengarkan keluh kesah saya, mendengarkan cerita saya ini. Ya walaupun mungkin kelihatannya sepele, tapi ini sebenarnya banyak saya hadapi setiap harinya gitu Bu. Iya. Benar sekali Ibu, itu problem semua guru, terutama kita di tingkat SMP yang anak-anak memasuki usia remaja. Nah ya Bu Aima, sepertinya sesi kita coaching siang ini sudah berakhir, maka kita akhiri sesi ini dan kembali ke aktivitas kita masing-masing ya Bu Aima. Iya Ibu. Baik Ibu, kalau begitu kita akhiri sesi ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.